Din, setelah ini kan kita akan menikah. Rencanamu setelah menikah, kamu mau sudah dulu atau mau jadi ibu rumah tangga? Kalau aku maunya sudah dulu. Berarti punya anaknya kita tunda dulu kan? Iya, tapi gimana caranya? Ya, berarti mau gak mau kita harus KB dulu. Ya udah deh, yang penting aku bisa menikah dulu. Selamat pagi Pak, Bu. Ingin periksa apa hari ini? Dok, saya mau tanya. Silakan. Sebentar lagi kami mau menikah, tapi saya belum mau punya anak dulu, soalnya mau nyelesain kuliah. Nah, tapi gimana ya caranya? Ya, KB dulu Mbak. Berarti untuk menunda kehamilan juga. Kalau saya bisa rekomendasiin itu mungkin ada kondom bagi wanita, ataupun kalau Mbak bisa gunakan suntik KB ataupun implan, kita juga ada IUD jika Mbak berkenan. Kalau pil KB untuk perempuan gimana dok? Apa ada efek sampingnya? Kalau pil KB, biasanya untuk beberapa perempuan itu ada gejala tekanan darah yang tinggi, ada pembekuan darah, dan juga kemungkinan ada menimbulkan jerawatan juga. Kok ngeri gitu dok? Nggak mau ah. Gimana kalau kamu aja yang KB? Emang kalau laki-laki ada KB apa aja, Dok? Kalau untuk laki-laki, biasanya menggunakan kondom. Memang gitu, soalnya kondom juga lebih praktis dan mudah didapat juga. Tapi sebagai dokter juga aku ingin merhatiin kalau buat kondom juga jangan asal-asalan. Biasanya itu harus memperhatikan juga kondisi kondomnya. Kalau ada robek atau kondisinya memang nggak bisa digunakan, mending jangan saja. Dan kalau bisa, memang kondom itu hanya digunakan 1 kali saja ya. Jadi terus ganti, dan saya sangat anjurkan jangan kalian ulangin menggunakannya. Oh, ya sudah, Dok, kalau begitu. Berarti masnya siap ya gunain kondom. Soalnya kalau kondomnya juga digunakan baik dan juga benar, itu memang bisa mencegah kehamilan sampai 98%. Siap, Dok. Terima kasih informasinya. Permisi. Bulan ini kok aku belum datang bulan ya? Ya mungkin gara-gara stres mikirin skripsimu kali. Iya sih, tapi Coba jaga-jaga, coba kamu cek aja dulu nggak apa-apa. ya udah deh. Mas, gimana nih? Gimana apa yang gimana? Ternyata aku hamil, Mas. Hah? Serius? Tapi kan aku kemarin udah KB. Ya mana aku tahu. Sekarang gimana kita? Gimana aku bisa nyelesain kuliah kalau aku kayak gini? Iya, aku tahu. Tapi gimana lagi? Semua udah terjadi. Ya kamu tunda dulu lah wisuda kamu. 9 bulan gak lama kok. Kita hadapin ini sama-sama ya. Barangkali ini udah jadi takdir kita. Gak makan lagi. Apa-apa, Scoopy enak gitu. Iya, Scoopy, Pak. Makan itu lagi. Kalian berisik banget sih. Aku udah capek-capek nulis aksa dari tadi. Kamu tuh bukannya bantuin, malah nongkrong kayak gini. Duluan ya, Bro. Iya, jadi. Oke.
Kamu bilang apa tadi? Nggak bantuin istri. Sedangkan tiap malam aku ganti popok, bikin susu. Tapi kamu masih kamu bilang nggak bantuin istri. Hah, Ya soalnya aku tidur soalnya jagain Aksa dari pagi. alah, tiap hari juga aku kerja. Terus malam masih ngurusin Aksa. Tapi nggak marah-marah kayak kamu. Malah kamu ngomong nggak jelas ya. Nggak jelas. Apa ini? Surat rumah sakit umum Indonesia. Pagi Jar. Iya Ed. Semalam pas pengajian di rumah Pak Katmani kok aku nggak lihat kamu nggak datang. Ya gitulah Ed, mau gimana lagi. Kebetulan semalam juga Aksa lagi sakit. Kalau aku datang pengajian, nanti ibunya kewalahan ngurusin Aksa sama Mia. Wah repot banget ya Jar. Ya Ed, mana pengeluaran juga lagi banyak ngurusin 2 bocah. Kabar Jar, katanya kan setiap anak pasti ada rezekinya masing-masing. Tapi butuh rezekinya sekarang nih Ed. Tambah satu lagi aja Jar, kata orang dulu kan banyak anak pasti banyak rezeki. Ah, ngawur aja kamu ini. Ya elah dibilangin kok ngeyel. Coba aja dulu. Selamat pagi Pak, Bu. Ingin periksa apa hari ini? Saya mau cek rutin aja sih dok, sama kebetulan vitamin yang dokter kasih kemarin sudah habis. Oke, sebentar ya, saya isi kertasnya dulu. Ini anak pertama atau sudah berapa? Kalau boleh tahu, Bu. Ketiga dok. Wah, pasti ramai banget ya rumahnya. Ramai dan repot dok, lebih tepatnya. Kenapa kalau begitu Bapak dan Ibu nggak KB aja dulu? Apa sebelumnya sudah pernah KB? Sudah dok sebelumnya saya, tapi tidak berhasil. Oh, kalau begitu mungkin ganti jenis KB-nya saja, Ibu. Mungkin sebelumnya saya juga sudah pernah jelasin ya, kalau KB itu banyak jenisnya, ada yang suntik, ada yang pil. Mungkin kalian menggunakan yang sementara masih kurang efektif. Jadi saya bisa ngasih rekomendasi ke kalian untuk terutama ke ibunya, mungkin bisa menjalani proses tubektomi. Apa saya coba implan atau pil KB aja ya dok? Tapi saya takut efek sampingnya. Iya, wajar kok Bu, kalau memang punya rasa khawatir. Tapi juga perlu diketahui kalau semua efek samping yang mungkin saya pernah katakan, itu bukan semua wanita pernah mengalaminya. Mungkin saya juga bisa menyesuaikan dengan kondisinya Ibu. Kalau itu, saya saranin untuk menggunakan implan KB saja. Kalau implan KB ini, ibunya hanya ingin untuk memasukkan alat ini di bagian bawah kulit lengan atasnya ibu, dan itu akan memasukkan hormon progestin ke dalam sistemnya ibu. Dengan itu, bisa mencegah kehamilan selama 3 bulan, atau mungkin ibu saya bisa saranin untuk masuk ke operasi tubektomi yang saya sebelumnya sarankan. Mungkin kali ini bisa dipertimbangkan Edin. Iya, mungkin nggak seseram yang aku bayangkan. Yang penting, Bapak dan Ibu nyaman dengan keputusan kalian. Kalau memang sudah setuju, saya juga bisa
adakan konsultasi sebelum kalian juga memutuskan sebuah pilihan ataupun keputusan. Soalnya ini juga termasuk keputusan yang besar untuk kalian. Boleh dok, 3 aja udah lebih dari cukup kok. Ya dok, biar kami juga lebih tenang. Waalaikumsalam. Bu, besok terakhir bersih kampus katanya Bu. Oh iya, ibu lupa. Ya udah, besok ibu kasih uangnya ya. Loh Bu, terus laptopmu gimana? Katanya mau dibeliin. Ya laptop kan masih bisa besok-besok kak. Kalau studi kampusnya Mas Aksa kan butuhnya segera. Loh, nggak bisa gitu dong Bu. Kan ibu udah janji buat beliin. Aku juga udah bilang kalau pelajaran itu butuh laptop. Terus gimana kalau nggak ada laptop? Ibu, Lani juga sudah ditagih teman disuruh bayar buku yang kemarin Bu. Tuh Bu, kebutuhan kita itu lebih penting daripada jalan-jalan Mas Aksa. Lagi pula studi kampus itu kan nggak wajib. Kalau emang nggak memungkinkan, ya nggak usah egois dong. Hei Mia, di sini yang paling tua siapa? Aku. Ya kamu lah yang ngalah, ngapain kok aku? Lagian kamu mah enak, tahun depan masih ada. Ini tahun terakhirku buat di kampus. Yang kemarin SMP aku nggak ikut juga gara-gara siapa? Bu, buku Lani Bu. Loh, kok jadi nyalain aku? Kan kamu sendiri yang bilang kemarin nggak mau ikut. Lah, terus aku gimana Bu? Iya, kalian berdua juga. Nanti ibu diskusi dulu dengan ayah ya. Pokoknya aku tetap ikut studi kampus ya Bu. Aku udah bilang teman-teman kalau ikut. Kalau nggak jadi, malu dong akunya. Iya. Mas, tadi anak-anak bertengkar. Bertengkar? Soal apa? Kebutuhan mereka tabrakan semua, Mas. Aksa butuh bayar uang pas di kampusnya. Mia butuh laptop. Dan Lani butuh bayar buku. Gimana ya? Mana gaji juga udah akhir bulan. Uang juga tinggal buat kebutuhan kita sehari-hari. Iya, Mas. Aku juga tahu. Tapi gimana? Kan buat anak-anak juga. Kalau seumpama bisa ditunda dulu, apa nggak bisa? Nggak bisa, Mas. Mereka butuhnya dalam waktu dekat. Ya, gini resiko punya anak banyak dan jaraknya juga deket-deket. Iya, harusnya waktu itu aku nggak usah mikirin efek sampingnya KB. Pasti nggak bakal kejadian kayak gini. Ya, aku ngerti kok. Ya udah, Mas. Aku coba pinjam ke ibu dulu ya. Ya gimana lagi? Nggak ada pilihan lain soalnya. Ya udah, nanti aku juga coba gadein surat-surat motor biar nggak terlalu banyak minjem dari ibu kamu. Iya, Mas. Assalamualaikum. Ya Ed, ada apa pagi-pagi? Udah semling aja. Nih, istri sama anakmu ajak ya? Wah, bulan depan ya Ed. Insya Allah aku datang deh sama keluarga. Kok insya Allah sih Jar? Masa temen sendiri nikah nggak datang? Gimana ya Ed ya? Soalnya ekonomi juga lagi naik turun. Buat kamu kalau mau punya anak, dipikir-pikir lagi aja. Soalnya jangan mau enaknya aja. Nggak enaknya juga banyak. Kalimat banyak anak, banyak rezeki itu nggak bener. Jangan dipakai. Ya tapi kan mending. Nggak usah mending-mending. Ini omongan dari orang yang udah praktekin langsung. Mending kamu pikir baik-baik omonganku tadi. Ya udah deh. Ya, semoga lancar sampai hari harinya ya. Ya makasih Jar ya. Duluan ya. Ya, hati-hati.